jemaat Tuhan, siapkan hati dan pikiranmu. Pada pagi hari ini kita hendak beribadah berbakti kepada Tuhan. Biar benar-benar ibadah kita pagi hari ini adalah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang kita semua tunduk kepala. Kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan yang kami sembah, Allah yang hidup, ajaib dan berkuasa. Kami memuji Engkau karena kasih setia-Mu besar Tuhan. Di sepanjang minggu penyertaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kami. Dan hari ini adalah hari di mana kami akan merayakan Engkau. Kami rindu kembali lagi untuk beribadah berbakti kepada-Mu Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir Tuhan, kami percaya ibadah raya kami pagi hari ini dalam pimpinan Tuhan. Dari awal hingga selesainya Roh Kudus pimpin jalannya ibadah kami. Biar semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya urapan kuat kuasa Roh Kudus yang memenuhi kami, memenuhi tempat ini. Sehingga kami semua dibebaskan untuk beribadah memuji Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami hari ini adalah ibadah yang mengandung kuasa. Karena ketika Tuhan hadir bersama kami di tengah-tengah ini Tuhan, kami percaya perkara yang hebat terjadi bagi kami pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Kami habiskan, kami buka ibadah raya kami pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap beribadah kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
sia-siakan kesempatan pagi hari ini. Ini bukan hanya sekedar seremoni yang biasa, tapi pastikan pagi hari ini kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Muliakan dan tinggikan Dia, sebab Dia ada di sini, sebab Dia ada di sini. Haleluya, Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, lebih dalam, lebih dalam. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami kebanggaan Yesus. Muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Hosana bagi bagi ajaku yang duduk di taman. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang kami akan ku nyanyi ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami memuliakan Engkau Tuhan, dan ku agungkan. Kaulah, mari jemaat Tuhan, saya pun kita semua bagi bernyanyi. Dengan sungguh-sungguh kan akan ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan Engkau, muliakan aku agungkan. Kaulah yang kami nyanyi Hosana. Kami angkat suaramu, katakan ku nyanyi Hosana. Nyanyikan Hosana bagi Raja di atas segala raja, amin. Bagi Raja yang layak menerima pujian, amin. Kami muliakan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, amin. Kaulah yang ku nyanyi Hosana. Mari jemaat, katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi, amin. Amin, amin, amin. Percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kami muliakan Engkau. Hanya Kau, Allah yang hebat Tuhan. Kaulah yang tulus. Kami angkat kedua belah tangan. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Amin, 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 amin. Bagi kita puji Engkau dari tempat ini Tuhan. Hosana bagimu Bapa. Aku muliakan. Yes, amin. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan ya Tuhan, dan ku agungkan. Yang dikatakan Kaulah yang disembah. Kaulah yang Kaulah yang Kaulah yang kita berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami siap memuji Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa puji-pujian mendatangkan mujizat bagi kami. Engkau dipermuliakan, perkara yang ajaib kami nikmati. Yang siap memuji Tuhan bersama saya kita katakan amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Katakan haleluya. Kita sorakan dulu haleluya 4 kali dengan suara yang nyaring. Semuanya ambil posisi. Suara yang nyaring haleluya 4 kali. 1,
Bapak Ibu Saudara, kami tidak pernah meragukan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong di dalam waktu yang tepat. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu itu tidak pernah berubah Tuhan. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kuasa-Mu. Tidak pernah berubah kuasa. Dahulu, sekarang, selama-lamanya kuasanya tetap sama dan tidak pernah berubah. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidupku. Sekali lagi katakan kuasa. Kuasa lebih besar.
Engkau satu-satunya yang paling berharga di hidup. Engkau satu-satunya kekuatan kami. Haleluya. Kami percaya Kau memang tidak pernah berubah kesetiaan-Mu. Tidak pernah berubah kebaikan-Mu. Kau teramat baik. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Haleluya. Kami berserah padamu. Kami hanya berserah padamu. Kami hanya berserah kepadamu. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau. Kami tidak mampu berjalan sendiri, Roh Kudus. Haleluya. 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 Amin, 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 amin. Engkau menghadapkan hati kami. Kami tidak pernah meragukan janji dalam hidup. Melewati air mata, canda tawa tangis dan sukacita. Melewati badai, melewati lembah yang kelam sekalipun. Tidak pernah kami lihat Tuhan tinggalkan. Engkau saja cukup bagi kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Kami butuh. Engkau sumber kekuatan. Ada banyak kegelisahan di hati kami. Ada banyak ketakutan dalam jiwa kami. Kami cuma punya Yesus. Kami cuma punya Engkau. Topang kami Tuhan. Angkat kami Bapa. Mampukan kami berjalan kembali bersama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Di dalam firman-Mu ada janji yang menghidupkan. Di dalam firman-Mu ada kesembuhan bagi jiwa kami. Di dalam firman-Mu ada mujizat bagi kami yang sakit pagi ini Tuhan. Ada firman, ada kuasa. Ada firman, ada kelepasan. Ada firman, ada pengharapan yang baru bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua Tuhan. Biar kebenaran-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Ubahkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk jadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ajar kami untuk tidak cinta dunia ini, tapi kami cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Kami mau diajar, diubahkan, dibentuk dengan firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Kami yakin dan percaya hamba-Mu diurapi oleh Roh Kudus. Dan kami semua jemaat yang akan mendengarkan mengalami pengurapan yang sama daripada Tuhan. Kami siap duduk diam. Kami mau makan sehidangan dengan firman-Mu Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi kami semua.
Kami mengucap syukur, terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Duduk, pekerjaan selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya. Bisa kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kasih tawatan Tuhan bagi kehidupan kita semua. Dan saya melihat bahwa di setiap minggu ada hati yang begitu haus untuk mencari Tuhan. Ada jiwa yang begitu rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Dan saya juga melihat bahwa kita semua begitu merindukan akan jamahan dari kuasa Tuhan. Itulah sebabnya pada siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada istilah di zaman dulu, banyak anak, banyak rezeki, ya kan? Bahkan mungkin sampai hari ini ada yang masih menganut paham seperti ini. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi dorang lupa bahwa banyak anak, banyak pengeluaran. Tapi apapun istilah itu sudah dipatahkan oleh pemerintah, bahwa pemerintah berkata 2 anak cukup. Jadi yang belum menikah, yang sudah berencana, biasanya kan kalau masih pacaran, nanti orang sampai anak nanti 4, 5 dan lain sebagainya. Baru 1 anak, hari-hari bakal lain di rumah. Tapi apapun itu, tapi di zaman ini semakin banyak follower, itu makin banyak rezeki. Nah, kalau Bapak Ibu biasanya main Instagram, di Instagram itu kalau followernya banyak, biasanya dia dipakai untuk mengiklankan barang, atau biasanya namanya endorse, mengiklankan satu barang. Karena dari followernya itu, dari pengikutnya, orang-orang bisa melihat bahwa ada dijual ternyata barang ini. Mungkin ada satu toko yang memakai jasa orang itu untuk mempromosikan barang tersebut. Jadi dengan banyaknya pengikut atau followernya dia di Instagram, di Facebook, atau mungkin di Telegram dan lain sebagainya, dia akan makin banyak orang pakai untuk mengiklankan sesuatu. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang. Tetapi apa yang kita lihat di zaman Yesus pada waktu itu, ada begitu banyak pengikut. Jadi waktu selama masa hidup Yesus 3,5 tahun, bahkan waktu dia bangkit dan dia menampakkan dirinya selama 40 hari, di situ adalah puncak kepercayaan orang bahwa benar Yesus anak Maria itu adalah seseorang atau sosok atau pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena maut tidak bisa mengalahkannya. Jadi puncak kekuasaan, puncak kedahsyatan Yesus, puncak kejayaan Tuhan itu ada di masa 40 hari. Tapi apa yang terjadi ketika dia bangkit, waktu dia sementara hidup, banyak pengikut yang menyaksikan mujizatnya, yang menyaksikan pelayanannya, bahkan merasakan sendiri kesembuhan yang Yesus kerjakan. Tetapi apa yang terjadi waktu Yesus ditangkap, bahkan waktu dia mati, murid-murid lari ketakutan. Mereka bingung, saya harus kemana? Di zaman itu banyak pengikut, tetapi hanya sedikit murid. Amin. Pengikut dan murid itu berbeda. Pengikut bisa saya kategorikan hanya tunggu mujizat dari Tuhan. Pengikut itu biasanya hanya mau menikmati yang baik. Pengikut itu biasanya hanya minta hasil tanpa proses. Itu pengikut. Pengikut juga biasanya hanya mau menagih janji. Mana janji Tuhan? Katanya janji Tuhan ya dan amin. Katanya janji Tuhan membuat kami jadi kepala, mengangkat terus hidup kami dan tidak pernah turun. Mana janji Tuhan? Kadang-kadang pengikut hanya menagih janji, tapi menolak perintah Tuhan. Ini pengikut. Tapi kalau murid itu berbeda. Amin. Ada istilah biasa bilang begini. Seorang pemimpin yang berhasil, ketika dia berhasil menciptakan pemimpin yang lain. Ada filosofi berkata, seorang guru yang baik akan menghasilkan murid
murid yang baik, bahkan guru yang baik. Jadi seorang guru yang berhasil, dia akan menciptakan murid, dan murid itu akan menjadi guru. Itu katanya filosofi yang baik. Jadi saya mau berkata hari ini, pengikut dan murid itu berbeda. Murid, apa yang gurunya katakan, murid harus lakukan. Amin. Itu murid. Oh, saya ambil tisu dulu. Jadi saya berdoa mudah-mudahan di gereja nanti yang baru pasang AC. Amin. Saya capek main drum, khotbah, puji Tuhan. Jadi pengikut dan murid itu beda. Murid, apa yang guru katakan, murid harus ikut. Jadi selama Yesus hidup 3,5 tahun, 40 hari dia nampak, murid-murid Yesus atau rasul-rasul ke-12 orang itu begitu taat kepadanya. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan. Ini tidak jadi. Oke, perhatikan dulu. Boleh di next? Karena di sini tidak jadi. Ah, sudah, bisa. Jadi perhatikan, waktu Yesus hidup, para murid atau ke-12 rasul yang begitu dekat dengan Tuhan, mereka begitu bergantung pada Yesus. Jadi Yesus merupakan sentral dari kehidupan para murid pada waktu itu. Di mana Yesus, murid-murid ada di sana. Waktu orang Farisi mulai bertanya, mulai menyerang Yesus, mulai melumpuhkan Yesus, murid-murid tidak takut karena mereka percaya Yesus bisa menyelesaikan masalah itu. Waktu ada orang sakit, waktu ada orang kerasukan dan lain sebagainya, murid-murid tidak begitu takut. Kenapa? Karena mereka percaya Yesus bisa menyelesaikan semua masalah itu. Sehingga pada waktu Yesus hidup, murid atau mereka begitu bergantung kepadanya. Tapi apa yang terjadi waktu Yesus mati? Firman Tuhan berkata mereka ketakutan, mereka lari, dan mereka bersembunyi. Kenapa? Karena tidak ada sosok yang bisa mereka banggakan. Tidak ada lagi bentuk fisik Tuhan ada bersama-sama dengan mereka pada waktu itu. Dan mereka pun ini dicari. Bahkan ada yang tidak mengakui Yesus sebagai pengikutnya pada waktu. Kenapa? Karena dia takut. Ini yang terjadi waktu Yesus mati. Tapi pada waktu Yesus bangkit, awalnya mereka bingung. Dan akhirnya ketika Yesus mulai menampakkan diri dan memperlihatkan semua bukti, akhirnya para murid pada waktu itu menjadi percaya. Nah, titik balik dari kematian Yesus, waktu dia bangkit, dia mulai menampakkan diri, murid-murid percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi murid-murid mulai melihat, bayangkan seorang manusia dia dapat bangkit dari antara orang mati. Berarti mungkin yang ada di pikiran murid pada waktu ini bukan manusia yang biasa. Amin. Dan pada waktu Yesus naik ke sorga, perhatikan firman Tuhan, mereka menanti-nanti Roh Kudus. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Saya rindu kita akan baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Saya akan coba bacakan. Jemaat Tuhan, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kisah 1 ayat 6 sampai ayat 14. Judulnya di sana, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata
berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Perhatikan ayat yang ke-12. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, mereka rasul-rasul menanti-nantikannya. Ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, perhatikan. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, mereka menanti-nantikan Roh Kudus seperti yang Yesus sudah janjikan di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Amen. Jadi waktu Yesus berkata, "Tunggu dulu, jangan ada yang pergi." Di ayat 12 mereka menanti-nantikan Yesus. Perhatikan, Roh Kudus bekerja, perubahan terjadi dalam hidup para murid. Amin. Perhatikan, waktu Roh Kudus turun ayat yang ke-8, perubahan terjadi atas kehidupan para murid pada waktu itu. Jadi kematian Yesus itu tidak menghasilkan martir, tetapi kebangkitannya menghasilkan para martir yang rela berkorban tanpa perlawanan. Dan semua itu hanya bisa dikerjakan oleh karya Roh Kudus. Amin. Jadi waktu saya pelajari, saya mulai melihat sebenarnya apa yang membuat orang Kristen takut hari ini. Dalam perjanjian baru yang dirasakan oleh para murid, mereka mengalami Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama sementara bekerja hari ini. Tapi kenapa kadang-kadang kita ragu dengan Tuhan? Kadang-kadang kita takut. Kita akan belajar bersama perubahan apa yang terjadi, yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Tapi kita perhatikan, 12 murid, kita flashback sejenak, adalah 12 rasul Tuhan Yesus atau para pengikut yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Mereka tidur bersama, mereka makan bersama, mereka melayani bersama. Di mana ada Yesus, di sana ada mereka. Dan dengan cara memanggil mereka dengan cara yang berbeda-beda. Jadi kisah murid atau kisah 12 rasul Yesus dan akhir hidup mereka, termasuk cara mati mereka, sangat penting. Perhatikan, sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena Roh Kudus yang sama itu sementara bekerja hari ini. Jadi saya akan membukakan sebentar apa yang terjadi dengan ke-12 murid Yesus ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka. Jadi 12 murid Yesus ini adalah rasul, adalah orang-orang yang terpilih di antara murid-murid Yesus lainnya, yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan dia. Dia mengajar tentang kerajaan sorga, dan dia selalu melibatkan para murid yang ada. Selama pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini, murid-murid selalu bersama dengan Yesus. Selama itu, ia pun mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi rasul yang dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi perpanjangan Yesus ketika Yesus naik ke sorga. Perhatikan, ini latar belakang waktu murid dikumpulkan, cara hidup mereka, dan waktu Yesus naik ke sorga apa yang terjadi. Kita akan belajar bersama sebentar. Jadi setelah perjalanan pelayanan selama ada di dunia selama 3,5 tahun, dan pelajaran kemarin dari khotbah saya yang kemarin minggu lalu, yang membuka pengetahuan kita apa saja yang diperbuat Yesus pasca kebangkitan selama 40 hari.
Ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang para murid Yesus yang punya perubahan luar biasa setelah menerima Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Kisah para rasul mencatat bahwa mereka akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas mereka. Jadi perhatikan kisah 1 ayat 8 ini merupakan ayat kunci dari kitab para rasul yang dicatat, yang tertulis, yang sudah kita baca tadi. Dalam ayat 12 dijelaskan bahwa para murid atau rasul sedang menantikan Roh Kudus. Mereka bertekun, bersehati dalam doa. Kita kembali di ayat yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan, saya bacakan. Ayat 13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Kita lompat ayat ke-26. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Kita akan belajar, sekali lagi saya mau tekankan, perubahan yang terjadi oleh para murid yang menantikan Roh Kudus. Makanya saya pernah kasih tahu ke Papa Kevin, saya bilang, kok coba perhatikan, coba baca kitab kisah para rasul. Di sana ada banyak orang biasa seperti kita, tapi mereka menjadi luar biasa waktu Roh Kudus turun atas hidup mereka. Jadi mungkin saya akan memberikan PR kepada jemaat untuk membaca tentang kisah orang-orang biasa yang tercatat dalam kitab kisah para rasul. Kita akan melihat mereka yang pertama, murid Yesus yang diundi, yang bernama Matias. Mari kita melihat. Jadi waktu Yesus memilih ke-12 murid, sebenarnya Matias tidak masuk di sana. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa awal sejak pelayanan Yesus, Matias selalu ikut dengan rombongan ke-12 rasul yang ada. Jadi Matias bukan orang baru. Jadi di mana 12 murid berada, Matias pun terselip di sana. Jadi waktu di mana Yesus melayani, Matias pun ada di sana. Jadi sejak awal pelayanan Yesus, Matias sudah ada di sana. Jadi selama 3,5 tahun Yesus melayani, Matias selalu bersama dengan Yesus. Bahkan dia juga sudah mengenal dan bergaul erat dengan para rasul lainnya. Nah, perhatikan, kuat dugaan bahwa Matias menjadi salah satu dari 70 murid atau penginjil yang diutus Yesus, yang tercatat dalam Lukas pasal 10 ayat pertama. Istri saya boleh bacakan? Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Matias agak kurang asing, agak asing di telinga kita. Maka sebab itu kita akan belajar bersama-sama tentang murid. Lukas pasal 10 ayatnya yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi ada dugaan dari 70 orang itu, Matias termasuk salah satu di dalam. Jadi saya mau bilang begini, ini Matias bukan orang baru. Dia tahu apa maunya Yesus. Jadi waktu Yesus mengutus dia tahu apa yang harus dia buat. Meskipun tidak dipilih menjadi ke-12 murid yang dipilih langsung oleh Yesus, namun pengangkatan Matias sebagai murid itu diakui oleh rasul-rasul lainnya. Perhatikan, Matias dalam bahasa Yunani disebut dengan Matatias, yang dipendekkan menjadi Matias, yang artinya pemberian Allah. Matias lahir pada abad pertama Masehi di Yudea. Ketika Yudas mati bunuh diri, para rasul bersepakat untuk memilih orang yang dapat menggantikan Yudas Iskariot sebagai rasul. Jadi di sana ada syarat penggantiannya. Syaratnya adalah orang yang sudah lama mengikuti Yesus sejak Yohanes membaptis Yesus, sehingga turut menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga. Di antara para murid dan pengikut Yesus ketika itu, ada 2 orang yang memenuhi syarat tersebut. Mereka adalah Matias dan Yustus, yang disebut dengan Barsabas. Jadi Matias terpilih menjadi rasul sebagaimana rasul-rasul lainnya.
Jadi kalau kita pelajari dari ayat 15 sampai ayat yang ke-26, undi itu jatuh kepada nama Matias. Dan sementara itu, menurut sejarawan, ini merupakan merupakan tafsiran yang keberadaannya pun harus perlu kita cari tahu. Karena memang hanya beberapa rasul yang benar-benar tercatat dalam kebenaran firman Tuhan sampai pada waktu mati mereka. Jadi menurut sejarawan gereja Nicephorus, Matias menyebarkan Injil di wilayah Yudea, kemudian ke wilayah yang kini menjadi bagian negara Georgia. Jadi sebuah tradisi mengatakan bahwa Matias dilempari batu sampai mati oleh orang Yahudi. Sementara sumber lainnya juga mengatakan bahwa Matias menjadi martir di tahun 80 Masehi di Kolkis, yang saat ini dikenal sebagai negara Georgia. Bagaimanapun juga, kita tidak memiliki bukti yang cukup tentang keberadaan Matias dan kematian Matias sampai pada waktu Tuhan panggil dia. Tapi ada satu video yang akan sama-sama kita saksikan pada siang hari ini untuk menguatkan argumen ini. Sebuah tradisi mengatakan bahwa Matias dilempari batu sampai mati oleh orang Yahudi. Sumber lainnya juga mengatakan bahwa Matias menjadi martir di tahun 80 Masehi di Kolchis yang saat ini dikenal sebagai negara Georgia. Bagaimanapun juga, kita tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk mendukung salah satu dari cerita ini. Akan tetapi, karya dan pelayanan Matias tentunya tidak diragukan lagi dalam pelayanan misi para rasul. Jadi murid yang pertama bernama Matias, dia mati sebagai seorang martir yang dilempari batu sampai dia mati. Jadi perhatikan, waktu saya pelajari tentang ke-12 rasul ini, waktu Roh Kudus turun atas hidup mereka, mereka tidak takut yang namanya kematian. Amin. Pertanyaannya begini, kalau Roh Kudus yang sama ada dalam hidup kita, apakah kita berani mati untuk Yesus? Ini pertanyaan yang besar. Kalau seandainya dan memang benar Roh Kudus yang sama, apakah kita berani mati seperti 12 orang murid ini? Saya pikir sebenarnya apa yang membuat orang di zaman ini jadi begitu takut. Jangan dia bilang mau mati untuk Tuhan, baru ada masalah saja di rumah dia sudah ketakutan. Jangankan bilang mau mati untuk Yesus, kalau di rumah so habis beras, orang Kristen sudah mulai takut. Padahal ingat, Roh Kudus yang sama sementara bekerja hari. Saya kembalikan pertanyaan ini kepada Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Coba renungkan, apa yang membuat kita takut hari ini? Para rasul sampai mereka mati pun. Sampai istri saya menganalogikannya begini. Yes, akhirnya saya ditangkap. Akhirnya saya dianiaya. Akhirnya saya disiksa. Dan akhirnya saya berhasil. Sama seperti guru saya. Dia mati karena memberitakan Injil. Amin. Bagaimana jemaat Cornerstone? Mau mati untuk Tuhan? Oh, haleluya. Saya menantang Bapak Ibu jemaat semua. Saya kembalikan pertanyaan ini. Jika Roh Kudus yang sama sementara bekerja, tidak akan ada ketakutan dalam hidup kita. Amin. Kita ke murid selanjutnya. Jadi saya akan bagi dua, karena ini ada 12 murid. Kalau saya bahas 12, jam 3 baru kamu pulang. Saya bagi 6, dan minggu depan akan saya bahas lagi 6. Yang kedua, kita perhatikan di ayat 13 tadi. Yang pertama adalah siapa tadi namanya ini? Matias. Sedangkan yang kedua adalah Yudas, atau yang dikatakan dalam firman Tuhan Yudas bin Yakobus. Perhatikan.
Ini beberapa profil tentang Yudas bin Yakobus. Jadi nama Tadeus dalam bahasa Yunani disebut dengan Tadios, disebut dalam Injil Matius dan Markus, dan dalam Injil Lukas ia disebut sebagai Yudas anak Yakobus. Itu terdapat dalam Lukas 6 ayat 16, yang bukan Yudas Iskariot yang tercatat dalam Yohanes 14 ayat 22. Coba bisa bacakan Lukas 6 ayat 16 dan Yohanes 14 ayat 22. Lukas 6 ayat 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yohanes 14 ayat 22. Yohanes 14 ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi ada yang berpendapat bahwa di zaman itu kenapa dia tidak memakai nama Yudas? Karena di masa itu nama Yudas pada waktu itu mempunyai konotasi yang jelek akibat sudah mengkhianati gurunya. Jadi ada orang yang berpandangan atau ada teori tentang ini. Kenapa dia tidak memakai nama Yudas tapi hanya memakai nama Tadeus? Karena nama Yudas konotasinya sudah tidak baik di masa itu. Sehingga dia memakai nama Tadeus yang berasal dari bahasa Aram, yang berarti tat, yang mempunyai arti payudara, yang secara harafiah, yang dekat atau yang dicintai. Jadi kata ini, arti nama Tadeus mempunyai arti yang dicintai. Dalam Yohanes 14 ayat 20 dia berkata begini, Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jadi yang tercatat dalam Yohanes 14 ayat 22, ternyata Yudas bin Yakobus ini pernah melontarkan pertanyaan kepada Yesus waktu Yesus bangkit dan selama 40 hari dia menampakkan dirinya. Dia bertanya, mengapa, apa sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Berarti benar bahwa Yudas bin Yakobus merupakan catatan dari ke-12 rasul yang menanti-nantikan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Kita perhatikan pelayanan dari Yudas. Jadi seorang sejarawan mengatakan bahwa suatu kali Tuhan Yesus mengutus Tadeus atau Yudas bin Yakobus kepada Raja Abgar dari Mesopotamia untuk berdoa bagi kesembuhan raja tersebut. Jadi menurut cerita, setelah kenaikan Yesus ke sorga, ia tetap berada di sana dan berkhotbah di Mesopotamia. Sementara tradisi lainnya mengatakan bahwa Tadeus dibunuh oleh sihir di kota Swanir di Persia dengan menggunakan pentungan dan batu. Dan tidak ada lagi cerita tentang Yudas bin Yakobus. Tapi perhatikan, waktu dia terima kuasa Roh Kudus, dia pun memberitakan tentang Yesus tanpa ada rasa takut. Mari kita melihat. Menurut tradisi, Rasul Yudas menjadi martir di wilayah Beirut pada tahun 65 Masehi. Beirut saat itu adalah sebuah provinsi di bawah kekuasaan Romawi dan letaknya di Syria kuno atau Lebanon pada saat ini. Saat itu, Yudas bersama dengan Simon orang Zelot mengalami mati martir. Kapak yang sering muncul dalam gambar Rasul Yudas menjadi simbol bagaimana ia mati dibunuh. Catatan tentang kematiannya ditulis dalam Act of Simon and Jude. Oke, jadi memang saya sengaja potong-potong, hanya mau memutarkan hal ini agar supaya jemaat tahu bahwa Yudas bin Yakobus pun dia mati sebagai seorang martir yang terus memberitakan tentang Yesus dan mempertahankan keyakinan. Kalau kita melihat zaman sekarang, orang begitu gampang tinggalkan Yesus karena hanya sebuah mobil Fortuner baru. Orang begitu gampang mengkhianati Yesus karena hanya dengan motor ninja yang baru. Orang begitu gampang meninggalkan Yesus karena doanya tidak dijawab. Kalau sekiranya ini Roh Kudus yang sama,
kenapa cara berpikir kita menjadi berbeda dengan orang-orang yang ada pada waktu itu. Pertanyaan ini kembali muncul dalam hidup kita. Kalau sekiranya Roh Kudus yang sama waktu kita klaim, ya, saya ada Roh Kudus. Tapi kenapa kita takut? Itu yang harus kita jawab bersama. Amin. Haleluya. Kita ke murid selanjutnya, yang dikatakan Simon orang Zelot. Jadi Simon orang Zelot dalam Matius 10 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 3 mengacu pada orang yang sama, yaitu Simon orang Zelot. Jadi Matius dan Kisah Para Rasul ini mencatat tentang dua orang yang pada akhirnya mengacu kepada satu orang yang sama, yaitu Simon orang Zelot. Jadi Alkitab tidak mencatat secara terperinci tentang panggilan Simon. Tapi ada tradisi yang mengatakan pemanggilan Simon pada saat yang sama ketika Tuhan memanggil Andreas dan Petrus, Yakobus dan Yohanes, Yudas Iskariot dan Tadeus. Jadi pemanggilan Simon orang Zelot itu sama adanya dengan murid-murid yang lain. Di Nikephorus dari Konstantinopel, seorang penulis di tahun 758 sampai 828 Masehi, dia mengatakan Simon adalah seorang yang lahir di Kana, Galilea, yang disebut juga dengan orang Zelot. Perhatikan, setelah ia menerima Roh Kudus dari sorga, ia mengadakan perjalanan menuju ke Mesir dan Afrika, lalu Mauritania dan Libya untuk memberitakan Injil. Dan ajaran yang sama diajarkan di seputar Samudra Atlantik dan kepulauan yang dikenal sebagai Britania. Jadi juga Simon orang Zelot tidak ada catatan mengenai kematiannya, tetapi dia juga merupakan rasul yang dipakai oleh Tuhan. Waktu Roh Kudus turun, ada keberanian dalam Simon orang Zelot. Jadi dalam kisah kamar loteng Yerusalem, nanti saya akan membahas kenapa sebenarnya seringkali dicatat di sana murid-murid Yesus itu rata-rata orang Galilea. Apa yang terjadi dengan Galilea? Kenapa seseorang seringkali berkata, bukankah mereka orang Galilea? Nanti kita akan bahas dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita lihat Simon orang Zelot. Kematian Simon orang Zelot. Alkitab tidak membahas seperti apa kematian Simon orang Zelot. Namun kuat dugaan bahwa Simon orang Zelot dan Tadeus, murid Yesus lainnya, keduanya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Mereka dirajam batu, digergaji, lalu dibunuh dengan pedang di Persia. Diperkirakan Simon menjadi martir antara tahun 65 sampai 107 Masehi. Perhatikan, Simon orang Zelot mati digergaji. Bagaimana para pelayan-pelayan Tuhan? Oh, saya begitu cinta Tuhan. Simon orang Zelot mati digergaji. Mungkin kalau tukang sebentar bergaji, Marwan, karena gergaji, oh darah Tuhan. So apa saya punya dosa jadi Tuhan? Aduh. Dia foto, dia status di Facebook, dia minta ampun di Facebook sama Tuhan. Gara-gara dia punya kelingking karena gergaji. Simon orang Zelot bertahan dengan imannya kepada Yesus, dan dia tidak pusing bagaimana caranya mati. Coba bayangkan ketika kita ada di posisi itu, kita ditangkap karena Yesus, terus ditanya mau mengakui Yesus atau membuang Yesus. Taruhannya nyawa kita. Saya pernah berbincang-bincang dengan istri saya. Saya bilang, yang bagaimana kira-kira kalau pada nanti saatnya kita ditangkap? Dan mulai dibilang begini, mau menyangkal Yesus atau lofa, ambil. Bagaimana yang punya anak? Bos, bagaimana kira-kira? Ini terjadi loh. Bagaimana kira-kira Ko Titi ditangkap? So gara-gara ngana ini dikumpul semua keluarga.
Kira-kira begitulah modelnya Kevin kira-kira ya. Apa yang terjadi? Coba saya mau membawa kita masuk ke keadaan ini. Lah, karena kita anak Tuhan. Saya sementara membawa Bapak Ibu untuk masuk ke keadaan ini. Kita ditangkap. Dan kita dibuat atau dikasih satu pilihan. Waktu kita menyangkal Yesus, kita dilepaskan. Dan kita hidup bebas. Tapi waktu kita menyangkal Yesus, mungkin orang yang paling kita kasihi itu akan mereka aniaya. Saya mendengar cerita tentang ada seorang penginjil yang ada di Dompu, yang Kotri cerita dia mati sebagai seorang martir. Dia tidak menikah. Jadi saya pikir begini, kenapa mereka para martir seperti Paulus itu tidak mau menikah? Ini ada di pikiran saya. Mungkin kalau dia ditangkap, dia tidak perlu melibatkan keluarganya. Mungkin kalau dia disiksa, cukup dia sendiri, tidak perlu melibatkan keluarga. Jadi yang saya dengar tentang kisah penginjil yang ada di Dompu, siapa namanya? Paulus juga ya. Paulus dari Dompu. Dia mati di sana. Waktu dia dirajam dengan batu dan tengkoraknya ini hancur katanya. Tapi dia sempat hidup kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih dia hidup selama 2 tahun. Tapi dia tetap bertahan atas nama Yesus. Sekarang orang mau disuruh bersaksi saja di muka, suruh terima berkat, takut. Pertama takut mau bersaksi, tidak tahu apa mau dibilang, takut mungkin karena gugup, atau mungkin takut yang kedua, takut DP uang mau diminta. Orang kadang-kadang takut menyaksikan Yesus. Ada mungkin beberapa kesempatan Tuhan izinkan untuk kita menginjil, tapi karena kita takut, Roh Kudus tidak benar-benar bekerja dalam hidup kita. Yang terjadi di masa para rasul pada waktu itu, mungkin waktu mereka ditangkap, mereka penuh dengan sukacita. Pada akhirnya saya akan melihat Yesus. Oh Tuhan, kalaupun keadaan ini terjadi, mampukan kami Tuhan. Kita seringkali berkata, aku mengasihimu Yesus. Tapi sekiranya kalau keadaan ini terjadi, kata-kata dari mulut yang sama, apakah kita akan tetap berpegang dan kita akan tetap berkata saya mengasihi Yesus? Atau dari mulut yang sama, kita akan menyangkal Yesus? Kita renungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang sama sementara bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita lihat yang keempat, Yakobus anak Alfeus. Jadi kita ingin hanya menyebut nama Yakobus anak Alfeus dalam daftar para rasul yang tercatat dalam Matius pasal yang ketiga. Sebagian pakar menduga bahwa yang memiliki hubungan dengan Rasul Matius, sebab mereka ditulis masing-masing sebagai anak Alfeus. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan bahwa murid ini memiliki banyak kesamaan fisik dengan Yesus. Perhatikan, sehingga ini bisa menjelaskan mengapa Yudas Iskariot harus memperkenalkan Yesus dengan ciuman. Karena Yudas mungkin mau memastikan jangan nanti ini prajurit salah tangkap orang. Sehingga mulai ditafsirkan Yudas harus mencium Yesus, sehingga para prajurit tahu bahwa itulah Yesus. Jangan nanti mereka salah tangkap. Kenapa? Karena Yakobus bin Alfeus mempunyai perawakan fisik yang kurang lebih sama dengan Yesus. Jadi cerita legenda ini menceritakan bahwa Yakobus anak Alfeus mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana. Namun ini belum bisa dipastikan. Tapi sekalipun belum bisa kita pastikan, tetapi Yakobus bin Alfeus masuk dalam daftar 12 rasul yang menanti-nantikan Roh Kudus. Kita lihat kematian Yakobus anak Alfeus. Beberapa cerita mengatakan bahwa Yakobus anak Alfeus mengabarkan Injil di Persia dan disalibkan di sana. Tetapi kita tidak mempunyai informasi nyata mengenai pelayanan terakhir dan kematiannya.
Jika kita mengikuti catatan gereja Katolik, maka Yakobus menjadi martir saat penganiayaan jemaat Yerusalem sekitar tahun 69 Masehi. Sementara jika menilik catatan di gereja Ortodoks, Yakobus anak Alfeus dikisahkan melakukan penginjilan ke selatan Yerusalem, menelusuri Gaza hingga wilayah Ostrakine, saat ini El Feliciat, Mesir, dan wafat di sana. Jadi kalau kita sudah 4 murid, itu selalu dikatakan mati dengan cara dianiaya. Jadi bukannya kayak sekarang mungkin ditembak selesai langsung mati, no. Jadi dianiaya itu disiksa pelan-pelan. Mungkin dicabut kukunya satu. Mau mengakui Yesus atau meninggalkan Yesus? Tidak, saya akan tetap percaya. Dicabut lagi kuku, tetap. Ditanya lagi, tetap pertahankan, dicabut lagi. Sampai benar-benar mereka disiksa sampai mati. Maka dikatakan dia itu disalib sama seperti Yesus. Penyaliban di masa itu menandakan bahwa orang itu sementara atau sudah membuat satu pelanggaran yang begitu tidak bisa diampuni, sekelas penjahat kelas kakap, orang-orang yang disalib pada waktu itu. Matius. Jadi nama Matius dalam bahasa Yunani adalah Mattaios, yang berasal dari bahasa Ibrani Matiyahu, disingkat Matai, yang berarti pemberian Tuhan. Ia adalah seorang pemungut cukai yang kemudian dipanggil Yesus menjadi muridnya. Jadi pada saat itu para pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat dikarenakan oleh hubungan mereka yang erat dengan penjajah Romawi. Tampaknya Matius adalah orang yang cukup berada, membuktikan bahwa dia pernah memanggil Yesus dalam perjamuan makan bersama dan mengundang orang banyak pada waktu itu. Hal ini memang tidak terlalu mengherankan, karena pemungut cukai pada waktu itu adalah orang yang kaya raya, yang banyak uangnya dibandingkan orang-orang yang lain. Dalam bukunya Book of Martyr, John Fox menulis bahwa Matius menghabiskan sisa umurnya untuk memberitakan Injil di Parthia dan Ethiopia. Menurut Fox, Matius meninggal sebagai martir di kota Nadaba pada tahun 60 Masehi. Dan Matius pun mati sebagai seorang martir. Kita lihat. Hanya sedikit yang diketahui tentang akhir hidup Rasul Matius, kapan dan bagaimana cara kematiannya. Tetapi menurut legenda, Matius pergi ke Ethiopia dan bertemu dengan Kandake. Ada yang mengatakan bahwa ia direbahkan di tanah dan dipancung kepalanya dengan halberd, senjata abad ke-15 sampai 16 yang memiliki pisau seperti kapak dan ujung logam yang kuncing pada ujung batangnya yang panjang, di kota Nadabah atau Nadayar, Ethiopia, sekitar tahun 60 Masehi. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Matius martir dengan cara dibakar, dirajam, atau dipenggal. Namun, dalam buku The Martyrology Romawi hanya tertulis Esse Matelai, Huidi a Ethiopia, Praedicans Martyrium Passus Est, yang diartikan Santo Matius Rasul menderita kemartiran di Ethiopia. Jadi dikatakan di sana dia dikasih tidur di tanah dan melihat. Ya mungkin matanya tidak ditutup lah pasti kan, pasti dibuka supaya dia lihat, dia tidak akan menancap dia. Matius pun mati sebagai seorang martir. Kita lihat murid yang terakhir. Saya mulai melihat raut wajah yang mulai berubah. Jemaat Cornerstone mulai berubah raut wajah. Jangan saya sudah mau kalau serius dan Tuhan begini baik. Saya suruh bicara mati ini karena aduh, boleh jo. Dan minggu depan saya semua WA Pak Gembala, Pak Gembala saya semua berhenti jadi pelayan adat nih Pak Gembala. Rupanya tidak bagus sampai mati semua ini. Ya mudah-mudahan tidak ada WA yang masuk. Ya. Kita lihat tentang Bartolomeus. Jadi saya sudah singkat-singkat. Ini nama Bartolomeus berasal dari bahasa Yunani Bartolomaios, yang berasal dari dua kata Aram, bar dan tolmai atau talmai. Dalam bahasa Aram, bar artinya adalah anak laki-laki. Beberapa pakar Alkitab beranggapan bahwa Bartolomeus memiliki hubungan dengan keluarga Ptolemeus yang berkuasa di Mesir pada waktu itu.
Jadi teori ini didasarkan pada pernyataan Yerome 347 sampai 420 Masehi, seorang teolog dan sejarawan gereja, bahwa Bartolomeus merupakan satu-satunya rasul dari kalangan bangsawan. Perhatikan, Bartolomeus merupakan turunan bangsawan yang bisa dikatakan punya segalanya. Bartolomeus dari kalangan bangsawan yang bisa dikategorikan ini orang ada, ini orang punya duit, ini orang punya segalanya. Tapi kenapa dia mau mati untuk Yesus? Ketika Bartolomeus disebutkan hanya dalam daftar para rasul di kitab-kitab Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas. Menurut sejarawan gereja yang terkemuka, Bartolomeus atau Nathanael melayani di India dan meninggalkan sebuah kopi Injil Matius di sana. Tradisi ini menceritakan bahwa ia melayani di Ethiopia, Mesopotamia, Partia, dan Likaonia. Ia juga dikatakan membawa Injil ke Armenia dan menobatkan Raja Armenia Polimius menjadi Kristen. Karena itu, Astages, saudara Polimius, memerintahkan mengeksekusi Bartolomeus dengan cara mengulitinya. Jadi dia ditangkap dan dieksekusi untuk mengulitinya dengan cara dikuliti, lalu menyalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah. Jadi dia ditangkap. Dikuliti itu kayak biasa kita orang, mungkin ada kan orang suka makan ikan, sisiknya dia kupas. Ada orang suka makan ikan, dia kuliti, dia angkat semua dan dia kulit. Ya kira-kira begitulah cara mati Bartolomeus. Jadi mulai diiris di sini. Jadi kalau di kulit serta angkat, itu yang ditarik. Mari kita lihat. Menurut legenda, ia dikuliti hidup-hidup dan dipenggal sehingga sering digambarkan memegang kulitnya yang terkelupas atau pisau flensing melengkung yang dengannya ia dikuliti. Jadi Bartolomeus dia mati dikuliti. Dan waktu dia disalib, kepalanya terbalik. Jadi ini baru 6 yang saya bisa sampaikan. Tapi dari pembahasan 6 ini, apa yang kita dapat pelajari tentang dari 6 rasul yang begitu cinta kepada Yesus? Apa tuntutan Yesus pada hari ini? Mungkin kita rasanya terlalu berat, Tuhan. Apa yang sementara kita alami hari ini mungkin kita anggap terlalu berat, Tuhan. Tapi kita lihat apa yang sudah dialami oleh para murid yang berkata mereka adalah murid Yesus. Bisa pemain musik naik ke atas. Kenapa ini saya bagikan? Supaya jemaat Cornerstone benar-benar berdiri di landasan yang tepat. Amin. Supaya semua jemaat Cornerstone tidak membuang Yesus. Ini yang terjadi di zaman itu. Ini yang terjadi ketika mereka mempertahankan iman mereka. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan memanggil kita Tuhan. Tapi biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini membukakan pikiran kita, membukakan mata kita, menyadarkan kita bahwa apa yang kita alami hari ini itu belum ada apa-apa. Jangan kita klaim bahwa saya sudah begitu mengasihi Yesus, tapi hari ini saya belum berkorban apa-apa. Tidak mungkin mengklaim saya begitu mencintai Yesus, tapi kita belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Para murid pun pada waktu itu mereka takut, mereka bingung, mereka bimbang, mereka lari bersembunyi. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun atas hidup mereka. Kita akan menikmati doa 10 malam. Saya berharap itu akan menjadi titik balik jemaat Cornerstone Bengku untuk makin radikal dengan Tuhan. Amin. Saya sengaja membuka semua hal ini. Saya sengaja membuka semua pelajaran tentang para martir. Sementara mempersiapkan diri kita
Kita pun sementara menantikan pencurahan Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga. Kan tidak ada modal yang dapat kita banggakan selain Roh Kudus. Amin. Ini saya bukakan kepada kita. Karena pada waktu murid dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak takut bahaya. Apapun yang terjadi. Mungkin hari ini engkau masih ketakutan. Mungkin hari ini engkau masih bimbang. Atau mungkin engkau belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Ada waktu untuk kita meminta kepada Tuhan. Amin. Dari semua 6 yang saya sudah bahas, ada satu kesimpulan. Kalau ada Roh Kudus, di sana akan ada keberanian. Kalau ada Roh Kudus, di sana ada iman. Kalau ada Roh Kudus, di sana ada keyakinan kepada Yesus. Kalau ada Roh Kudus, di sana ada keberanian. Kalau ada Roh Kudus, di sana ada kemuliaan Tuhan. Amin. Moga kita mau menerima kemuliaan itu. Mari kita mulai menutup mata jasmani. Ada satu pujian, aku mengasihimu Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini dan kita renungkan. Benarkah saya mengasihi Yesus? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Mari kaum pria saya nyanyikan pujian ini dari awal. Renungkan pujian yang keluar dari mulut. Pastikan bahwa bukan dari mulut yang sama kau akan meninggalkan Tuhan. Resapi kalimat dari pujian ini dan pastikan bahwa dari mulut yang sama pun kau tidak akan meninggalkan Tuhan. Haleluya, Yesus. Mari kamu wanita nyanyikan pujian ini dari awal. Aku mengasihimu. Kaum pria berdoa. Kaum wanita, engkau digambarkan sebagai sesosok yang penuh dengan perasaan. Mungkin waktu engkau berkata, aku mengasihi Tuhan, ada air mata yang mulai mengalir. Tapi pastikan hal yang sama. Dari mulut yang sama engkau tidak akan meninggalkan Yesus. Sekali lagi kaum wanita nyanyikan pujian ini. Aku mengasihimu Yesus. Renungkan, renungkan, renungkan. Buat janji dengan Tuhan, buat komitmen dengan Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan lebih dari apapun juga. Mari angkat kedua tanganmu. Mari semua nyanyikan pujian ini. Renungkan firman-Mu. Ada firman Tuhan yang memberikan kau kekuatan. Ada firman Tuhan yang membukakan hal yang baru dalam hidupmu. Ada firman Tuhan yang membuat engkau kuat. Haleluya, haleluya. Sambil angkat kedua tanganmu, nyanyikan pujian ini dari awal. Aku mengasihimu Yesus. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau buat komitmen dengan Tuhan hari ini. Buat komitmen dengan Tuhan hari ini. Baik engkau yang ada di ruangan ini, baik kalian yang sebentar menyaksikan di live streaming, angkat tanganmu. Buat komitmen dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Lagi dari awal. Dengan lembut. Dengan
menyembah Engkau pada siang hari. Haleluya. Biar saya saja yang nyanyikan pujian ini dari awal. Seluruh jemaat Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan berhubungan dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah pastikan hari ini kau dilawat oleh Roh Kudus. Pastikan hari ini kau jadi orang yang berbeda. Pastikan hari ini kau benar-benar mengasihi Yesus. Pastikan cintamu kepada Tuhan. Pastikan sayangmu kepada Tuhan. Pastikan pengabdianmu kepada Tuhan. Murid dan pengikut itu berbeda. Jika engkau mau sampai di level murid, engkau harus mengalami Yesus. Kalau engkau mau sampai di level murid, engkau harus mengalami Roh Kudus. Kalau engkau mau sampai di level murid, engkau harus diproses oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Aku cinta padamu Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikan. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku
Pastikan cintamu hanya kepada Tuhan. Pastikan tidak ada yang lain yang kau cintai selain Tuhan. Pastikan benar-benar Yesus yang kau kasihi. Haleluya. Glory. Glory. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah dengar pesan Tuhan sebelum saya menutup khotbah saya hari ini. Ada begitu banyak orang di luar sana berdoa bagi jiwa-jiwa untuk dia bawa kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang sementara mempertahankan imannya. Mungkin kondisinya hari ini dia sementara ditekan. Mungkin dia selalu hidup penuh dengan ancaman. Ada banyak orang di luar sana yang tidak mempedulikan dirinya sendiri. Ada banyak orang di luar sana yang terancam nyawanya hilang. Ada orang di luar sana yang bertaruh keluarganya menjadi taruhan. Apakah engkau masuk dalam kategori itu hari ini? Apakah jemaat Cornerstone termasuk kategori seperti ini? Banyak orang yang rela mati untuk Tuhan. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Jikalau hari ini kita biasa-biasa dengan Tuhan, kau harus lebih giat dalam mencari Tuhan. Engkau harus jadi luar biasa di dalam Tuhan. Mungkin ketakutan hari ini yang kau alami, engkau takut tidak naik jabatan. Mungkin ketakutan hari ini engkau takut anak istri saya mau makan apa. Ketakutanmu hari ini engkau takut biaya anak sekolah harus bagaimana Tuhan. Mari kita naik level satu tingkat. Mari kita buat komitmen dengan Tuhan siang hari ini. Kita ambil satu level, satu tingkat. Kita buat komitmen. Tuhan, kalau sekiranya selama ini saya berdoa hanya untuk diri saya sendiri, saya minta ampun Tuhan. Kalau mungkin selama ini engkau berdoa hanya untuk keluargamu, saya minta ampun Tuhan. Mari kita berubah. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, untuk jiwa-jiwa yang belum pernah dengar kabar baik, untuk jiwa-jiwa yang terbeban, yang terikat, yang sementara menuju dalam maut. Barangkali ada keluargamu yang belum kenal Yesus, ada sanak saudaramu yang belum kenal Yesus, ada kerabatmu yang belum mengenal Yesus, ada sahabatmu yang belum mengenal Yesus. Mulai hari ini itu harus menjadi beban dalam hidupmu. Bawa mereka setiap hari dalam doamu. Bawa mereka setiap hari ketika engkau berdoa kepada Tuhan. Sebutkan nama mereka, biar Tuhan memperkenalkan dirinya secara pribadi. Dan Tuhan akan memperlengkapi kehidupan jemaat Cornerstone untuk menjadi saksi, 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 menjadi saksi, memberitakan tentang Yesus. Mulai hari ini kau rubah doamu. Buat komitmen hari.
merubah doa untuk jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lawatan Tuhan sempurna hari ini. Kami percaya Engkau tidak akan berhenti sampai di sini Tuhan. Tapi ada hal yang luar biasa yang akan terus Engkau kerjakan dalam hidup kami. Engkau sudah berhenti berfirman Tuhan, tapi firman-Mu itu hidup dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk jamahan Tuhan. Kami akan memberikan korban persembahan Tuhan. Mengembalikan korban persembahan, korban persepuluhan. Kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kehidupan kami semua. Kami tidak berkekurangan, tapi kami makin berkelimpahan di dalam Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba yang sudah menyampaikan firman, dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita naikkan satu pujian, persembahan yang pertama dijalankan, yang kedua kita bawa di depan. Yesus kekasih jiwa. Amin.
dahsyat, kasih-Mu kekal bagi kami semua. Kami mengucap syukur buat ibadah raya kami siang hari ini. Kami yakin dan percaya kami tidak datang dengan sia-sia, tetapi kami pulang, kami bawa berkat yang besar daripada Tuhan. Biar tanpa hari iman kami makin radikal dengan Tuhan. Kami menjadi gereja yang dewasa, yang benar-benar dimuridkan untuk kami memuridkan orang lain. Biar melalui hidup kami Yesus diberitakan, Yesus dipermuliakan. Kami semua jemaat Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami melakukan firman itu dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami yakin dan percaya semua kami yang sudah hadir dan ambil bagian dalam ibadah raya kami pada pagi menjelang siang hari ini, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat jasmani terlebih berkat rohani menjadi bagian milik kami semua. Makin hari kami makin cinta Tuhan, makin hari kami makin setia kepada Tuhan. Biar hidup kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi kami semua. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat hati kami berdoa syafaat membawa bangsa dan negara yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Kami angkat tangan kami memberkati Indonesia. Diberkatilah bangsa kami dengan berkat yang terbaik, dengan berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Birokrasi dari pusat sampai ke daerah diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin daerah kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih doa dan kerinduan kami, biar tua dan jiwa terjadi bagi Indonesia. Indonesia dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan, Tuhan dipermuliakan, tua dan jiwa yang besar terjadi bagi bangsa kami. Tuhan, kami pun mengangkat tangan dan hati kami. Kami berdoa memberkati Kabupaten Morowali, Kota Bungku. Diberkati Morowali dalam nama Yesus. Bungku diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa kesejahteraan dan perlindungan Allah di dalam nama Yesus menjadi bagian milik daerah kami. Terlebih doa kami Tuhan, hujan keselamatan, hujan pertobatan di dalam nama Yesus menjadi bagian milik kota kami. Kami percaya banji kemenangan Kristus tertancap di kota ini. Bungku dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan jiwa pasti terjadi. Tuhan akan panggil saudara kami domba-domba dari Kedah dan Lebanon. Mereka butuh Injil, mereka butuh firman. Selamatkan saudara kami Tuhan, biar mereka menemukan jalan kebenaran yaitu Yesus Kristus. Melalui jemaat Cornerstone menjadi cahaya Injil bagi keluarga saudara, bagi kota ini yang belum kenal Kristus Tuhan. Biar kami menjadi pemberita Injil di tempat di mana kami berada. Bungku diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di jemaat GPDI Cornerstone, dari gembala jemaat sampai kepada seluruh simpatisan yang ada. Kami berdoa Tuhan, kami diberkati untuk memberkati orang lain. Kami menjadi jemaat yang menginjil, memberitakan Kristus. Kami adalah eklesia yang keluar menceritakan Yesus. Kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Biar semua jemaat Cornerstone dalam penyertaan Tuhan. Pembangunan gereja pastori kami tahu Allah kami menyediakan tepat pada waktunya. Dan kami percaya izin gereja kami yang terus sementara kami gumuli dalam kehendaknya Allah pasti keluar dalam nama Yesus. Tuhan yang beracara ganti kami. Kami berdoa Tuhan bagi keluarga Koyon dan Cidevi yang sudah membuka tempat mereka bagi kami beribadah. Turunlah keberkatan atas keluarga rumah tangga mereka. Usaha pekerjaan mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di sepanjang minggu ini keluarga besar jemaat Cornerstone akan beraktivitas. Dimanapun jemaat Tuhan sepanjang minggu ini akan pergi dan berada, dalam setiap usaha, pekerjaan, mata pencarian, aktivitas mereka, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Kemana kaki mereka berpijak, di sana penyertaan Tuhan menjadi bagian milik mereka. Kami berdoa Tuhan, di sepanjang minggu ini biar menjadi pertolongan kami datang hanya daripada Kristus. Biar semua jemaat Cornerstone hidup benar, hidup kudus, hidup takut Tuhan, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah serupa dengan Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami percaya apa yang sudah kami kerjakan pada siang hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami kembalikan hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami akan tamatkan seluruh rangkaian ibadah raya kami pagi hari ini mengucap syukur. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, mari angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terima dan bawalah bagimu berkat dan nikmat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghentaran, kuasa, urapan dari kuasa Allah Roh Kudus menjadi bagian milik kita semua. Mulai saat hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput gereja yang setia dan terus mengasihi Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah diberkati Tuhan. Kami tutup ibadah raya kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat Tuhan, dengan nyaring bersama saya kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Minta waktu sebentar, Tuhan kiranya memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Kita yakin dan percaya kita pulang membawa berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan.